Halo semuanya, salam sehat. Peserta didik kami dimanapun berada pada saat ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Musawarni Jenrate, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2020. Kita bertemu kembali dalam kegiatan proses pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom dengan model pembelajaran Discovery Learning pada materi, karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Baik, kita langsung pada kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru menyapa peserta didik dan memimpin doa yang disampaikan lewat Google Classroom. Dan berikutnya, guru mempersilakan peserta didik untuk berdoa sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik mengisi presensi pada bagian tugas. Ini daftar hadirnya. Nah, ada 13 orang peserta didik yang hadir. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar. Ada beberapa gambar. Ini ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu peserta didik mengamati gambar tersebut. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dari gambar yang telah diamati, kemudian peserta didik mengajukan beberapa pertanyaan, dan peserta didik yang lainnya menanggapi pertanyaan dari temannya. Kemudian, guru mengirimkan materi pelajaran, yaitu tentang karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum kita mengelompokkan atau menggolongkan materi itu, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berikutnya, berdasarkan wujudnya, materi itu dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, zat padat. Contohnya adalah batu. Yang kedua adalah zat cair. Contohnya adalah air. Ketiga, zat gas. Contohnya adalah asap. Udara juga termasuk. Antara zat padat, cair, dan gas itu, nah, ada beberapa perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Yang pertama,
dari segi bentuk dan volume. Kalau zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tetap, sedangkan zat cair dia mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bergantung pada media yang kita gunakan. Dalam arti zat cair itu mengikuti wadahnya. Pengertian unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat lain dengan reaksi kimia. Nah, contoh senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti air. Nah, air ini dia mempunyai rumus kimia H2O. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya adalah air sungai, udara, larutan gula, larutan garam, dan tanah. Kegiatan berikutnya adalah guru membagikan LKPD unsur senyawa dan campuran ke dalam Google Classroom. Nah, inilah LKPD. Setelah peserta didik mengerjakan LKPD, lalu peserta didik mempresentasikannya dengan cara mengunggahnya ke dalam Google Classroom. Jadi di sini ada 10 peserta didik yang telah mengerjakan LKPD-nya dan mengunggahnya ke dalam Google Classroom. Setelah mempresentasikannya, maka kegiatan peserta didik berikutnya adalah mengerjakan tugas akhir berupa pilihan ganda, soal-soal pilihan ganda. Inilah soal dari pilihan ganda, ada sebanyak 5 soal. Dan ada 12 orang peserta didik yang telah mengerjakannya. Peserta didik yang telah mengerjakan, maka guru juga menilai hasil dari peserta didik. Ini penilaian. Ini adalah daftar penilaian hasil kerja dari peserta didik. Peserta didik bersama guru membuat rangkuman atau kesimpulan dari pelajaran yang telah dilaksanakan. Inilah peserta didik, kesimpulan dari peserta didik.
Kemudian, guru memberikan penguatan kepada peserta didik dan sekaligus merencanakan kegiatan pelajaran berikutnya dan memberitahukan materi yang akan datang. Dan peserta didik meresponnya dengan baik. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Semoga materi yang telah kalian dapatkan pada saat ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, salam sehat.